Jadi satu peti sebelum ujung itu gue lihat nih peti satu kebuka. Jadi peti sama tinggi. Nah tutup atasnya tuh gini. Dalamnya ada isi bang. Orang jenis kelaminnya laki-laki, mukanya pucat bang, pakai jas dan dasi. Gue laporan dong apa yang terjadi. Akhirnya kita naik 3 orang, masuk ke gudang peti itu, ketutup bang. Tadi posisinya gimana? Peti ini kebuka dan ya karena di dalamnya itu ada jenazah laki-laki. Pokoknya dia lengkap, pakai jas, dasi. Coba kita buka nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bertugas atau jaga shift malam di rumah duka di daerah Jakarta ya. Jadi narasumber gue ini seorang security. Di sebelah gue udah ada Bang Edo. Halo Bang. Halo Bang. Alhamdulillah Bang Edo bisa datang ke Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya sama sahabat Lonceng nih. Ini luar biasa banget nih ya. Jadi ini yang pertama kalinya ada di channel Lonceng Misteri, security rumah duka nih. Karena gue belum pernah lihat juga Bang, dimanapun nih ada cerita tentang rumah duka. Mungkin gue belum ya, mungkin sahabat Lonceng di rumah yang udah sering nonton horor mungkin udah. Terus tahu Abang ada nggak Bang? Kayak yang ceritain tentang rumah duka juga. Kayaknya ada sih. Gue pernah lihat di salah satu Channel YouTube. Cuma itu kan sebagai penjaganya ya, penjaga kamar ya, sorry ya. Jadi bukan security. Oh, penjaga kamar. Penjaga ruang dukanya. Penjaga ruangannya. Ruang duka. Bukan security ya. Setahu gue ya, cuma nggak tahu juga sih. Bedanya apa tuh penjaga kamar sama security itu apa? Jadi kalau penjaga kamar itu, penjaga ruang duka. Penjaga ruang duka itu tugasnya itu hanya di satu ruang duka itu aja. Satu ruang duka jenazah yang disemayamkan itu aja. Oke. Jadi itu tugasnya itu melayani tamu-tamu yang melawat ke almarhum atau almarhumah, terus dia yang menyiapkan alat-alat untuk sembayangan di satu ruang itu aja gitu. Oh, security jaga areal ya? Seluruh aset gedung dan keamanan berikut pelayanan. Itu dia security rumah duka. Bang, ini kejadian tahun berapa Bang yang mau diceritain Bang? Kejadiannya tahun 2011 Bang. 2011, dan ini mungkin opening agak lama dikit ya, karena gue nih kepo nih sama rumah duka ini. Gue nggak pernah ke rumah duka yang emang ya rumah duka beneran, gue nggak pernah. Gue pernah ke rumah duka yang emang kecil ya, itu masih bisa disebut rumah duka nggak, yang di rumah sakit tuh, rumah sakit yang kecil-kecil tuh? Iya, masih bisa ya. Masih. Nah, gue paling cuman ke rumah duka yang kecil-kecil aja nih, belum yang ke rumah duka yang emang beneran rumah duka gitu ya, layaknya rumah duka besar gitu ya kan, gue belum pernah. Bang, untuk mungkin banyak dari sahabat Lonceng yang belum tahu nih, proses di rumah duka itu tuh kayak gimana Bang berjalannya dari awal dia meninggal sampai ke pemakamannya. Maksudnya bisa ada di rumah duka itu gimana tuh prosesnya? Bisa diceritain dikit kan Bang? Siap. Dari awal. Jadi prosesnya gini Bang, kita tuh tunggu telepon dari keluarga duka ya. Ya. Nah, jadi tunggu konfirmasi, saya mau semayamkan anggota keluarga saya di rumah duka ini. Nah biasanya tuh nanti dari customer service kita tuh akan sambungan ke marketing. Nanti marketing yang proses. Jenazah ini ada di rumah atau di rumah sakit. Oke. Nanti marketing yang proses. Nanti marketing yang siapin driver ambulans, sama petugas jenazahnya, untuk yang angkat jenazahnya. Yeah. Nah kalau udah oke semua, udah menentukan titiknya di mana dijemput, alamatnya udah oke semua, baru marketing yang ikut jemput itu supir, marketing dan petugas jenazahnya. Jemput, baru dibawa ke kita. Biasanya dibawa tuh iring-iringannya sama keluarga duka tuh, berapa mobil gitu masuk. Benar. Nah beres sampai rumah duka ini biasanya masuk ke kamar jenazah Bang.
Nah, di kamar jenazah nih baru ada beberapa proses yang dilakukan. Proses selanjutnya apa? Biasanya itu dimandikan, disuntik formalin. Karena suntik formalin tuh kalau mau disemayamkan lebih dari 1 hari kan wajib, Bang. Harus disuntik formalin kan. Lalu di make up. Oh, Perias jenazah. Perias jenazah. Biasanya udah oke, ready. Ini dalam proses tadi di kamar jenazah, untuk jenazahnya langsung, biasanya si pihak keluarganya nih mengurus administrasi di kantor nih. Oke. Dia pilih ruangan, dia pilih peti yang mau digunakan, dia pilih mau dimakamkan atau dikremasi, dia menentukan berapa hari lamanya gitu kan. Udah selesai itu, nanti jenazah nih, setelah peti diselesaikan, maksudnya peti dipilih ya, peti dipilih itu, nanti baru si jenazah nih, petinya dulu dimasukin ke dalam ruang duka yang sudah dipilih oleh keluarga, baru jenazah dari kamar jenazah nih kita bawa ke troli khusus, Bang, troli khusus untuk jenazah ya, tapi tertutup juga, Bang, tertutup. Baru nanti dipindah ke peti. Dari pindah ke peti itu, baru itu disemayamkan biasanya beberapa hari, Bang. Ada yang 3 hari, ada 7 hari. Ada yang 10 hari maksimal ya, paling lama yang pernah saya temukan itu ada 10 hari. Karena lamanya itu tergantung dari berapa banyak orang yang dia kenal. Jadi semakin banyak dia punya saudara, semakin banyak dia punya kawan, semakin banyak relasi itu semakin lama biasanya. Nah, dari habis disemayamkan itu, kalau kita sebutnya tuh di kita tuh ada malam kembang namanya. Apa tuh malam kembang? Malam kembang tuh malam sebelum besoknya dimakamkan atau dikremasi. Oke. Nah, itu biasanya, Bang, misalkan disemayamkan 7 hari. Yang tadinya orang-orang ini sudah datang di hari-hari kemarin, di malam kembang ini pasti datang semua juga. Oh, begitu. Karena penghormatan terakhir. Iya. Penghormatan terakhir, nah baru besoknya dimakamkan atau dikremasi. Itu biasanya, itu standar aja sih, kayak ada upacara sembahyang menurut kepercayaan masing-masing ya. Gitu. Itu peti dibuka kan maksudnya di dalam? Kalau momen tutup peti itu di malam kembang. Oh, kalau malam kembang peti ditutup? Ditutup. Oke. Momen tutup peti itu di malam kembang. Oh. Jadi dari awal masuk peti sampai ke malam kembang tuh peti dibuka. Oke. Ya. Oh, baru tahu itu namanya kayak gitu ya, maksudnya sistematisnya begitu. Iya. Malam kembang tuh baru yang proses penutupan petinya. Iya. Oke. Wah, gila. Ini belum masuk ke cerita aja gue udah seru banget nih denger ya kan, karena suatu informasi yang baru juga buat gue ya kan. Jadi, dan selain daripada jenazah di sana, jadi ada fasilitas untuk keluarga biasanya, Bang. Oke, apa tuh? Gimana tuh? Jadi apa aja? di ruang duka itu ada kamar khusus untuk keluarga, untuk yang keluarga yang mau menginap. Dan ada petugas ruangan juga. Ada petugas ruangan yang tugasnya melayani tamu, mempersiapkan alat-alat untuk sembahyang. Pokoknya apa yang dibutuhkan keluarga duka itu, delegasinya melalui si petugas ruang jenazah itu. Gitu. Ini berarti lengkap banget ya keperluan untuk ya memang rumah duka seperti itu, lengkap. Betul. Harus lengkap banget keperluannya ya. Lengkap. Maksudnya keperluannya harus dilengkapi. Betul. Ya. Jadi terserah keluarga mau kremasi kah atau mau dimakamkan, kita udah ada optionnya nih, Bang. Iya. Ya kan? Gitu. Gila ini seru banget nih ya, baru denger penjelasannya udah seseru ini, belum masuk ke cerita horor nih. Nah, sekarang masuk ke cerita horor ya, Bang. Cerita horor yang Abang alamin, ini Abang alamin sendiri atau sebagian besar dialami juga sama karyawan-karyawan lain di sana? Sebagian besar mengalami, Bang. Oke. Tapi nggak tahu kenapa gue paling intens. Nah, itu ada alasannya mungkin nanti ya, Bang ya. Itu di akhir lah ya. Oke, itu di akhir cerita nanti ada alasannya kenapa bisa seintens itu dan se-ekstrim itu. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol bentar di depan. Wah, ini gila banget sih pengalaman-pengalaman horor yang dialamin sama Pak Edo ini di rumah duka di Jakarta ini ya. Jadi buat sahabat lonceng harus banget, wajib banget tonton videonya dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena gue yakin video malam kali ini nih bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian nih, atau buat siapapun lah yang sekiranya nemu video ini di beranda YouTube manapun,
Tolong diklik tombol subscribe-nya biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Bang. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Kejadiannya di tahun 2011 ya Bang ya. Jadi awalnya tuh gue tuh ngelamar kerja di salah satu rumah duka di Jakarta yang gue tuh nggak bisa sebutin namanya ya. Ya. Gue ngelamar kerja, diterima di 2011 itu, gue masuk nih Bang. Masuk, awal pertama kerja nih gue tugas pagi lah. Nah di situ tuh ada tradisi nih Bang. Kalau untuk anak baru tuh tes mental Bang. Ada tes mental ya? Ada tradisi tes mental nih, biasa security tau lah. Nah kebetulan nih, pada saat gue masuk itu, angkatan gue tuh cuma 2 orang. Karena kita tuh kan pada saat itu dulu belum outsourcing Bang. Jadi masih organik lah disebutnya kalau di security. Security pasti tau lah itu. Nah setelah selesai tugas Bang, jadi sekitar jam 10 malam nih, 2 orang ini, sebut saja Yusri namanya Bang. Gua sama Yusri ini di briefing nih sama komandan gua nih, koordinator gua lah dari, boleh sebut nggak nih Bang? Boleh. Ya, dari Brimob gitu kan. Nah, gue di briefing. Nah, gue suruh tes mental gue di gedung sebelah rumah duka gue. Jadi perlu gue gambarin dulu ya Bang ya. Okay. Jadi rumah duka gue itu di sebelahnya tuh ada gedung tua. Ex rumah duka juga. Cuman sudah nggak difungsikan lagi. Tapi jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah duka yang tua ini, yang lama ini, itu akses masuknya hanya melewati lobi rumah duka tempat gue jaga. Kira-kira singkatnya seperti itu. Di gedung tua ini total ada 5 lantai Bang. 5 lantai. Nah challenge gue tuh di setiap lantai itu gue harus cari nama orang Bang. Nama kawan-kawan. Misalkan lantai 1 Hadi. Oke. Lantai 2 Sophia, lantai 3 dan seterusnya siapa gitu. Gue minta tanda tangan. Nah akhirnya gue tes gitu kan, singkat cerita. Tapi di benak gue tertanam begini Bang. Ini pasti gue bakal banyak rintangan dan ini pasti manusia. Ini pasti udah settingan gitu Bang. Ya kan ini pasti udah disetting buat takut-takutin gue. Di benak gue tuh pasti kepikirannya kayak gitu. Oke, akhirnya gue dari lantai 1 gue lalui, lantai 2 gue lalui, dapat tuh tanda tangan lantai 1, lantai 2 dapat tanda tangan. Nah, terus ada kayak sosok menyerupai kuntilanak. Tapi gue berkeyakinan wah ini pasti nih kamuflase nih gitu kan. Terus lantai 2 tuh ada guling yang terbang menyerupai pocong gitu. Terus lantai 3 ada kayak sosok-sosok hitam gitu kan. Pokoknya di pikiran gue, ini pasti orang juga nih. Ini rekan-rekan gue yang disuruh ngetes gue nih. Di 3A tuh gue ketemu sosok pocong Bang. Sosok pocong ini tingginya melebihi gue. Mukanya jelas Bang. Mukanya jelas. Cuman kan begini Bang, karena gue baru masuk hari pertama, gue kan nggak kenal seluruh anggota security yang ada di sana. Bener. Jadi gue jelasin dulu, security gue ini 3 regu, 1 regunya ini 8 orang. Berarti totalnya 24 orang, Bener. 1 danton, dan 1 koordinator. Dan gue belum kenal semua. Si pocong ini menampakkan mukanya tuh, ya gue nggak kenal, karena gue pikir tuh di situ, wah ini orang yang mau nguji gue, jadi gue lewat aja Bang, gue lalui, sampai titik di lantai 5 clear, selesai semua. Oke. Gue turun ke bawah. Karena kebetulan itu gue yang pertama. Yang kedua Yusri. Yusri ini sama lah, kayak gue lah, challenge-nya lah, kayak gitu ya.
Habis Yusri beres, nah kita semua nih di briefing bang. Jadi di luar daripada yang jaga, yang sedang berjaga, yang hadir dalam acara ini, dalam acara tes mental kita nih, total keseluruhan termasuk gue sama koordinator gue itu ada 15 orang. Itu kami semua di briefing bang. Ya kan, di briefing di situ. Nah, ada yang pakai kostum kuntilanak sorry ya. Terus ada yang pakai kayak menyerupakan Gundurwo hitam-hitam gitu. Terus ada yang bawa guling beserta talinya gitu kan. Tapi sosok pocong yang gue temuin di lantai 3 itu nggak ada. Karena ya abang tau lah guling tingginya semana sih bang? Paling 50 cm kan. Nah sedangkan yang gue temuin di lantai 3A itu lebih tinggi dari gue. Itu nggak ada bang pada saat kita briefing. Nggak ada. Nah, gue pikir, wah ini perkenalan kali kan. Udah dari situ gue nggak mikir aneh-aneh bang. Mungkin ya perkenalan karena gue orang baru. Bubarlah kami. Karena memang udah selesai nih acaranya. Gue penasaran. Gue tanya sama si Yusri nih, bro, lu lantai 3 ketemu sama pocong nggak? Gue bilang, iya ketemu. Tapi lu lihat kan, di sini kan nggak ada yang kostum pocong itu. Yang menyerupakan pocong itu kan hanya guling tadi. Iya benar. Iya bro ya. Aduh ada apa ya bro? Kata dia gitu kan. Ya udahlah, daripada penasaran, lu berani nggak kita cek ke atas berdua? Tanpa kawan-kawan yang lain tuh tahu. Akhirnya oke. Gue naik bang sama Yusri ini. Jadi kalau gue gambarin visualnya, gedung ini bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada hanya puing-puing aja, retakan keramik apalah. Karena emang udah lama banget terbengkalai. Dan di lantai 3 itu nggak ada apa-apa. Di posisi si gue temuin pocong dan kawan gue si Yusri ini sempat ngasih tau gue bahwa di sini loh tadi gue ketemu. Dan itu sama. Sama posisinya. Sama posisinya, sama gue ketemu ya. Karena gue cuma lewat aja bang. Cuma lewat aja. Nah itu yang pertama sih bang. Awal mulanya mungkin first impression ya. Iya kayak perkenalan aja ya. Iya perkenalan. Nah terus gue perlu cerita juga. Karena gue nih kan memang tinggal di luar Jakarta bang. Jadi gue nggak mungkin karena schedule kerja gue di sana padat dan semua rata-rata di sana itu berdomisili di luar Jakarta. Pimpinan kita tuh siapin mes bang. Ada mes. Di salah satu lantai di gedung inilah. Nah beberapa hari gue turun piket bang. Gue istirahat di mes. Turun piket siang jam 3 gue tidur nih. Sampai jam 11 malam, gue kebangun bang, gue lapar. Jadi di lantai itu bang, selain daripada mes, kadang supir-supir ambulan nih males naikin ambulannya ke lantai paling atas. Sedangkan lantai paling atas parkiran itu plot parkir khusus ambulan. Sebenarnya. Cuma kan kadang supir males ya, pengen turun ambulan masuk mes nih gitu kan, pengen istirahat. Jadi ada sekitar 6 atau 5 ambulan pada saat itu, berjejer gitu kan. Itu adanya kalau dari pintu mes gue keluar tuh, ambulan tuh di sebelah kiri bang. Sebelah kiri. Jadi, misalkan mes gue di sini bang. Kalau gue mau turun ke bawah, lift gue tuh di sana bang. Jadi gue harus ngelewatin si parkiran ini. Gitu, lift gue tuh di pojok sana. Jadi pas gue keluar mes, ambulan tuh di sini bang. Berjejer ya? Berjejer. Gue jalan, ada dengar sapu-sapu bang. Orang nyapu, ya kayak orang nyapu gitu. Gue inilah biasa aja lah, maksud gue, ya ini kan aktivitas 24 jam gitu kan. Jadi gue biasa aja lah. Gue positive thinking aja. Gue jalan lagi. Nah, di samping ambulan terakhir nih bang, itu ada sosok nenek bang. Jadi posisinya ngebelakangin gue. Jadi dia menghadap ke ram. Karena di belakang ambulan tuh ram, tempat naik ke lantai berikutnya. Pada saat gue mau samperin bang, gue ngeper juga dong. Gila jam 11. Di posisi tempat gue yang seperti itu kan nggak mungkin ada seorang nenek tua tuh pakai kebaya dan itu sapu-sapu kayak di kampung kan nggak mungkin banget kan. Iya. Nggak mungkin banget kan. Akhirnya ya udahlah gitu loh, gue langsung lewatin aja bang. Gue udah nggak mau peduli lah, udahlah gue lewatin sampai deket lift. Gue balik badan dong, udah hilang. Bener nggak ada. Nah turun nih bang gue. Turun gue ke bawah, duduk habis makan, gue duduk lah biasa nongkrong-nongkrong di lobi sama orang yang lagi jaga. Karena jam segitu tuh udah sepi bang, kondisi di sana udah sepi. Adalah supir nih,
Terus gue cerita-cerita, oh gue juga pernah lihat itu di lantai 5. Tapi gue nggak menggambarkan visualnya semua bang. Nggak, cuma gue bilang ada nenek-nenek sapu di lantai ini ya. Iya. Pakai kebaya ya. Iya. Itu siapa bang ya? Udahlah itu kenalan sama lu. Oh iya, sama berarti. Iya. Jadi udah ada yang mengalami kejadian itu sebelumnya. Gitu. Terus tiba saatnya nih gue piket bang. Gue piket. Jadi job desk gue piket itu bang, setelah kita serah terima tugas, kita kan diplot bang. Lu lantai ini, lu lantai ini, lu lantai ini. Nah, setelah operasional selesai, dalam arti tamu sudah pulang nih bang semua bang. Tamu sudah pulang, biasanya itu di jam 12. Nah, jam 12 itu, danru gue tuh bagi buat patroli. Bagi tugas buat patroli. Dan patrolinya 1 orang bang. Jadi dari 8 kami ini yang patroli 1 orang. 1 orang setiap 1 jam sekali. Gue patroli bang. Patroli sampailah di parkiran ambulan. Sampailah parkiran ambulan. Kebetulan bang, parkiran ambulan itu sama seperti yang gue gambarkan di depan mes. Tapi ini lebih banyak lagi ambulansnya. Di pojokan lah intinya kan. Di pojokan. Nah, ambulan tuh madep sana bang. Mengarah ke sana. Jadi ini tangga darurat, ini lift, ini ambulan menghadap ke sana. Nah, di ujung sananya ini kayak kita simpan sampah-sampah sebelum diangkut. Oke. Nah, habis cek ambulan, selesai. Nah, gue cek takutnya ada barang-barang apa di sana karena memang kita kan harus detail bang, ya kan? Gue turun dari motor, gue cek di tempat sampah itu, mungkin takutnya ada apa yang kebuang atau apa, karena kan banyak juga kejadian bang, orang salah buang apa kan, ada kehilangan, taunya kebuang ke tempat sampah atau apa gitu. Karena kayak acara ini bang, kalau kita orang nih kayak acara hajatan bang. Rame banget gitu kan. Iya benar, rame duka. Iya, rame banget kan. Untuk penghormatan ke almarhum ini kan pasti orang pada dateng ya kan. Nah, pada saat gue ngecek di sampah-sampah ini udah nih aman, pas gue balik badan ke ambulan bang, itu lu tau rotator kan bang? Rotator yang ini yang buat klip itu. Iya, lampu sirine, lampu sirine nyala bang. Nyala di 1 ambulan. Di 1 ambulan nyala nih. Gue kontak dong. Security yang ada di lobi. Bro, monitor bro. Iya, kenapa bro? Minta tolong nih, kunci ambulan nomor sekian. Dibawa ke atas dong. Nih, rotatornya tiba-tiba nyala. Karena kunci ambulan tuh selalu di posko security. Kunci semua mobil, termasuk operasional apapun, semua di posko. Lu turun aja bro, lu pakai motor ini, kata dia gitu kan. Gue lagi tanggung nih, kata dia kan. Dia lagi makan bang, ya kan. Gue lagi tanggung nih. Oke, udahlah turun. Karena gue tuh ngerasa gue paling junior bang, ya kan. Gak bisa berbuat apa-apa dong, ya kan. Gue turun bang, gue ambil kunci nih. Nah gue ambil kunci, gue balik lagi dong ke lantai parkiran paling atas. Udah mati bang, rotator yang tadinya nyala udah mati. Gue buka, kekunci bang. Ya kan, logikanya gimana sih bang, ya kan? Nyalainnya gimana kan gitu. Ini udah berapa lama dari awal mulai lu bertugas di situ bang? Ini dalam 1 bulan. Ini masih dalam 1 bulan. Jadi kayak apa ya? Kayak perkenalan lah ya. Karena menurut gue masih ringan lah ya. Ya kan? Gila, belum ada sebulan ini. Ya kalau dengar cerita orang gitu, ya yang gue alami masih standar lah, masih apa ya? Orang banyak alami itulah, gitu kan? Sama alurnya, gue piket, masuk malam juga, jam 12, ya balik lagi karena gue junior bang, patroli ke atas gitu kan. Oke, ya udahlah gue nurut aja lah, manut aja, gue naik lagi ke atas. Nah kebetulan bang, di setiap lantai itu ada yang dijadikan mes. Di lantai parkiran tuh, ada yang dijadikan mes, ada yang lantai, misalkan lantai 3 toilet, lantai 5-nya mes, lantai 6-nya musola. Di sela-sela parkiran itu, di ujung sininya. Karena di sininya kan lift pasti. Nah, dari situ tuh, gue biasa aja, nggak ada yang janggal juga kan. Nah, pas di parkiran paling atas juga, di plot ambulannya juga nih. Di plot ambulan, sama, awalnya gue nggak ngeliat siapa-siapa. Karena gue tuh pasti ngecek ambulan tuh turun bang. Turun dari motor tuh gue senter, karena gue selalu bawa senter. Karena kalau sudah operasional semua selesai, lampu parkiran tuh selalu dimatikan, ya kan? Karena kan listriknya besar bang. Nah,
Udah beres, nggak ada apa-apa, seperti biasa, gue ngecek sampah dong. Cek sampah, nggak ada apa-apa. Pada saat, nah gue parkir motornya dekat ambulan bang. Dekat ambulan yang gue cek pertama kali. Pada saat gue mau hampirin motor gue mau ke arah motor, di tengah-tengah ini ada salah satu ambulan, bisa dibilang ambulannya paling tua lah di situ ya. Maksudnya dalam arti dari model mobilnya gitu kan, paling tua lah di situ. Itu ada supir yang gue kenal. Kita taruhlah namanya Samin lah bang ya. Kita sebut aja Samin, Bang Samin. Gue ini kan orangnya SKSD. Karena si supir itu walaupun gue baru dan gue belum kenal, dia ada name tag bang. Jadi gue tahu kan, terus gue samperin. Udah stay bang di dalam mobil. Gue tegur dong, gue ketok nih. Tapi dengan muka yang flat. Dia turunin kaca. Bang Samin mau kemana? Mau ambil jenazah di mana? Karena kan hal-hal seperti itu udah biasa. Kita kan operasional 24 jam. Iya, benar. Ngambil jenazah jam berapapun, itu biasa gitu kan. Itu posisi sekitar ya hampir-hampir mau jam 1 lah. Mau ambil jenazah di mana bang? Dia diem aja bang. Kenapa sih diem aja ya kan? Lagi dapet apa gitu kan? Karena gue orang suka bercanda kan. Diam aja nggak jawab bang. Nggak jelas nih orang. Karena gue juga kan belum terlalu dekat sama dia. Gue nggak tahu karakternya kan. Takutnya nih orang ini emang nggak suka bercanda. Yeah. Daripada bikin tersinggung, gue cabut bang. Gue cabut nyalain motor, udah biasa. Gue kayak nggak ada kejadian apa-apa. Biasa duduk gue di lobi itu ada karkol kan. Gue duduk biasa. Emang gue stay di situ kalau udah sepi semua. Berapa lama kemudian? Sekitar 15-an menit lah. Turunlah kepala supir. Kepala supir ini kan yang mengkondisikan semua supir bang. Iya. Ya kan? Yang mengkondisikan jadwal mereka. Lo ambil jenazah di sini. Ya kan? Lo ambil peti di sini mereka tuh. Nah, turun lah. Turun gue tanya, bang, itu Bang Samin mau ambil jenazah di mana? Mau berangkat jam berapa? Kaget dia bang. Hah? Bang Samin? Iya, itu udah stay itu di lantai 7, udah ready, udah di dalam mobil. Tadi gue tanya, diem aja kayak orang lagi dapet, ya kan? Karena gue orang suka bercanda, gue ceplos-ceplos aja bang. Enggak, yang bener lu, kata dia. Bener? Emang kenapa bang? Bang Samin udah cuti pulang kampung 2 hari yang lalu. Wah serius lu bang? Merinding gue, bener bang. Berani nggak lu ngecek ke atas? Kata si kepala supir. Ayo sama lu bang. Oke, kita ke atas bang, naik motor. Naik motor nih berdua. Nggak ada bang. Kosong nggak ada. Dan emang bener, dia kan kepala supir dan dia yang paling tahu. Jadwal dan schedule si supirnya ini dia yang tentukan kan. Jadi dia yang paling tahu. Bahkan cutinya pun harus aksesnya dia. Jadi dia paham banget anggotanya tuh emang lagi di kampung gitu. Iya. Terus yang gue temuin siapa? Nah, terus ada juga bang kejadian, ini sore-sore nih bang. Sore-sore, jadi gue perlu cerita juga. Gue tuh 3 shift bang. Security kan identik dengan 4-2 ya. Iya. 2 pagi, 2 malam, 2 libur. Kalau gue enggak, gue 3 shift. Oke, orang ini dong, kayak orang produksi udah. Iya benar, pabrik. Gue pagi, sore, malam kan. Nah, gue A+ tuh di jam 3. Pada saat itu gue masuk sore bang, shift 2. A+ jam 3, nggak lama, setengah jam lah setelah gue jaga, gue dapat kontak nih dari salah satu teman gue juga yang diplot jaga di satu titik lah. Bro bisa merapat nggak? Ini ada penjaga ruangan jenazah yang kesurupan. Nah, gue merapat lah ke sana. Gue merapat ke sana, di sana udah rame. Dan gue kenal banget sama si penjaga ruangan ini. Kalau ini udah lebih di atas 1 bulan bang ya. Kejadiannya dari kejadian yang tadi ini ya. Oke, jadi ada penjaga ruang jenazah? Ada, jadi fungsinya apa penjaga ruang jenazah itu untuk melayani tamu bang. Melayani tamu, bikinin kopi, sediain makan. Iya. Dan dia tidur di ruang duka. Hah? Iya, tidur di ruang duka. Karena untuk jaga si jenazahnya juga. Nungguin. Gitu. Itulah salah satu beberapa tugas dia. Ada sistemnya itu dia freelance bang. Jadi kalau ada jenazah aja dipanggil. Oke. Jadi bergiliran. Ya? Kalau kosong nggak ada. Nah singkat cerita, gue udah ke TKP nih. Dia udah maki-maki orang bang. Maki-maki. Suaranya cewek bang, tapi lebih keras. Dan gue tahu ini bukan sifatnya dia. Dia ini, mohon maaf ya, orangnya lembut, kalem gitu kan. Ini bukan dia banget. Berarti memang bener dong. Kayaknya nih lagi kerasukan nih. Nah terus gue inisiatif karena di teman-teman kerja gue juga sebagian ada putra-putra daerah sekitar bang. Jadi bro lu kenal Ustadz nggak? Dipanggil aja dulu, ya kan?
Panggillah satu ustadz, diceramain bang. Ya kan? Si ustadznya? Iya, sama si penjaga yang kesurupan ini. Ya kan, sama si cewek inilah, si cewek. Diceramain bang. Ustadz pertama, wah nggak bisa keluar deh. Sampai diceramain marah-marah. Si ustadz pertama ini kayak ngerekomendasikan ustadz yang kedua. Oke. Panggillah lagi. Ustadz kedua, dia bacain ayat-ayat suci, dikoreksi bang. Bacaannya ini dikoreksi. Begitu kejadiannya sama di ustadz ketiga dan keempat. Total 4 ustadz bang. 4 orang pintar lah, gitu kan. Itu sama. Nah, di tengah kejadian itu, datanglah, kalau kita sebut nih, kayak tukang peti bang. Tukang peti ini tugasnya tuh dia dorong-dorong peti, angkat peti, tutup peti. Jadi kalau yang pemakaman tuh dia yang turun bang. Oh, itu tukang peti. Terus kalau ngambil jenazah juga yang gotong dia ikut di ambulans gitu kan, datang. Dan bapak ini tuh kalau menurut staf-staf sekitar, karyawan-karyawan sekitar tuh dia paling lama bang di situ. Oke. Paling lama. Jadi sebelum gedung itu dibangun, gue dengar cerita bahwa gedung itu tuh awalnya tanah kosong yang dijadikan tempat penyimpanan peti. Oke. Nah, bapak itu tuh pada saat tempat itu menjadi tempat penyimpanan peti, dia udah stay di situ, bang. Nah, bapak itu cuma bilang gini sama si penjaga yang kesurupan tadi, kita balik lagi, bang ya. Kamu ini siapa? Kenapa kamu mau bawa orang ini? Karena kan dia bahasanya gini, bang. Saya mau bawa orang ini, katanya kan. Apapun alasannya, saya akan bawa orang ini. Saya akan ikut dia terus. Nah, terus bapak ini nanya, kamu ini siapa? Kenapa kamu mau bawa orang ini? Terus dia marah. Dia bilang gini, orang ini tuh udah buang air panas di rumah saya, katanya. Si cewek itu, bang, yang kemasukan itu. Dia bilang, orang ini udah buang air panas di tempat saya. Oke, kata si bapak itu kan. Sekarang gini aja, saya mewakili orang-orang semua yang ada di sini. Saya minta maaf. Ini kejadian pertama dan terakhir. Saya jamin gak akan terjadi seperti itu lagi. Tapi tolong, kasihan mbaknya. Kamu keluar. Itu sekejap dia ngomong gitu keluar, bang. Waduh. Nah, gue kan di umur-umur gue segitu kan, gue selonong boy ini, bang ya. Gila nih, orang boleh juga nih kan gitu, bang ya. Nah, udah beres. Gue nggak terfokus lagi karena udah inilah ya. Udah kondusif lah, ada, dan itu plotting temen gue juga. Gue jalan nih ke arah lobi sama si bapak tua itu. Gue panggilnya Babe. Wih, Babe keren juga ya. Gue bilang ya kan, wih, dulu pesantren di mana, Be? Gitu kan, gitu-gitu. Saya ini nggak pesantren. Duduklah sama gue di lobi, dia cerita, bang. Jadi dia tuh awal mulanya pada saat itu masih dipakai tempat penyimpanan peti, dia tuh jaga, bang. Dia jaga di situ. Jadi kayak tukang ya, jadi kayak dia pernis, gosok amplas gitulah, tapi dia stay. Cuman Jakarta tuh kan panas, bang. Apalagi atapnya tuh kan nggak ada, dia los aja, bang, nggak ada atap. Nah, di tempat toilet tadi kesurupan itu, menurut cerita dia, dulunya tuh ada pohon jengkol, bang. Pohon jengkol. Jadi dia pernah cerita, dulu di sini ada pohon jengkol, mas. Nah, kalau saya kepanasan, mas, karena ini kan nggak ada atap. Nah, jadi saya buat balai-balai nih di pohon jengkol ini buat saya rebahan, istirahat. Nah, pernah saya ngalamin kejadian di mana saya ini kan suka buka baju, mas, katanya. Dan baju itu kan harus digantung nih. Yeah. Dia paku, bang, si pohon jengkol itu, bang. Dia paku, dia gantungin lah baju. Dia duduk, nggak lama dari gerbang ada yang teriak. Pak, buka pak, pintu, ada mau ambil peti. Gitu kan. Udah, dia pakai baju, dia jalan, bang. Ini cerita dia, bang ya. 5 meter kemudian, bang, kakinya itu ketusuk paku yang barusan 5 menit lalu dia tancepin di pohon. 5 menit kemudian. Ini menurut cerita dia. Ya kan? Nah, dari situ malamnya dia cerita dimimpikanlah sosok si kuntilanak merah. Jadi menurut dia memang sebelum gedung itu ada, si kuntilanak merah ini udah ada. Menurut cerita dia nih. Emang udah di situ ya? Iya. Sebelum di gedung itu jadi pun. Sebelum gedung itu jadi, udah di situ. Jadi setiap patroli itu sebenarnya, bang, alurnya itu, lantai 1 kita jalan dulu, bang. Karena lantai 1 itu kan ruang-ruang duka.
Kita jalan, kita cek. Biasanya nih kalau gue abis jalan bang, sampai toilet ujung, balik lagi ke lobi, baru gue start motor. Itu ruang duka satu-satu dibuka nggak? Enggak ya? Oh enggak, karena itu privasi bang. Oh itu privasi. Itu privasi nggak boleh. Yang Kalau kosong? Kalau kosong boleh. Oh, Kalau kosong boleh. Kalau kosong tuh kan lampunya mati dan hanya disimpan meja dan kursi aja buat tamu. Oke. Gitu. Nah, kalau gua alur patroli itu bang, biasa lantai 1 tuh gue jalan sampai ujung toilet, balik lagi ke lobi, ngecek kamar jenazah, beres. Pada saat ke lantai 2 tuh gue udah start motor. Jadi gue udah naik motor nih. Karena parkiran atas. Capek bang kalau jalan kan. Karena kita tuh kalau lagi patroli itu, ya security bang, nggak boleh lewat lift kan. Harus lewat tangga darurat. Cuma karena kita bandel nih, saat ini pakai motor aja. Malam siapa sih yang monitor gitu kan. Nah, itu alurnya kayak gitu terus sampai di yang gue bilang tadi, parkiran ambulan paling atas. Jadi di atas parkiran ambulan itu ada lagi ruang-ruang duka bang, 1 lantai. Oh. Plus gudang peti. Jadi satu ruangan paling ujung deket toilet itu gudang peti full. Satu ruang duka tuh dipakai isi gudang peti semua. Ya kan? Nah, ada suatu kejadian. Kalau ini kebetulan kejadiannya ini, gua itu jadi gini bang. Rumah duka kan biasanya sepi tuh di atas jam 12. Nah, security ini biasalah. Kita kan butuh tidur bang, nggak mungkin melek terus kan. Karena schedule kita memang kalau main 3 shift itu kan padat. Jadi sama danru gue tuh jadwal tidur dibagi bang. Tim pertama 4 orang, jam 1 sampai jam 3. Tim kedua jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 lah gitu kan. Tergantung orangnya. Nah, itu gue kebagian tidur kedua. Jadi kebagian tidur jam 3. Jadi sekitar mau jam 1 lewat mau ke arah jam 2, gue suruh patroli sama senior gue kan. Bro, patroli lu, ya kan? Wah, gue mulu bang, udah patroli sana. Udahlah, kayak junior bang ya kan? Iya, nurut. Nurut aja kan, ya biasalah alurnya. Lantai 1, terus gue start motor, lantai 2, lantai 3. Nah, di sana tuh ada cleaning service bang, yang tugasnya kalau tamunya itu udah selesai, mereka tuh bersihin ruangan. Cuman pada hari itu, sialnya gua, ruangan paling atas itu nggak ada penghuni bang. Maksudnya ruang dukanya tuh kosong, lagi nggak ada jenazah. Jadi bener-bener kosong. Nah, anak cleaning ini udah bersihin dari siang. Jadi di atas tuh bener-bener nggak ada orang. Di ruang duka paling atas nih, ya kan? Yang gue bilang tadi di ujungnya ada gudang peti. Terus gue keliling lah biasa, sesuai alur, cek-cek. Nah, tiba saatnya, gue ngecek ruangan paling atas. Dan itu yang paling kosong, jadi nggak ada siapa-siapa lah. Nggak ada siapa-siapa, gue cek dari ruang dukanya. Karena ruang duka itu bang, kalau misalkan malam tuh semua harus dikunci bang, yang nggak kepake. Yang nggak terpakai itu semua harus dikunci, jadi kita harus cek. Buka tutup. Karena kan di dalamnya juga ada aset ya, ada kayak TV, apa gitu kan. Takutnya hilang atau bagaimana, jadi kita kunci kalau nggak ada isinya. Tiba saatnya, gue ngecek di gudang peti. Jadi gudang peti itu emang harus dicek SOP bang. SOP. Dan gudang peti itu nggak pernah kekunci. Selalu kebuka. Karena security wajib cek. Takut ada peti-peti itu lecet. Jadi kalau peti lecet, takutnya ada yang mau beli, kan kita harus lapor. Jadi harus di-repair bang. Ya kan? Jadi tugas security lah ya kan. Yang harus pertama kali tahu bahwa, wah ini udah lecet nih. Atau kronologinya kayak gimana, kita cari tahu, baru kita arahkan untuk repair. Jadi jangan sampai si keluarga dukanya kecewa udah pilih peti itu ternyata ada yang lecet kan gitu. Masuklah gue bang. Jadi posisinya nih, ini ruangan bang panjang. Nih gue masuk nih. Di sini tuh rak bang. Ini peti semua, rak gitu kan. Nah di jalannya itu cuman jalan kanan dan jalan kiri, tengahnya juga peti semua. Tapi bukan rak ya kalau di tengah ya, di bawah gitu aja. Gila visualnya ini kalau Ya kan? dibayangin ya. Tapi kalau yang rak kanan kirinya tuh peti semua bang. Dan petinya tuh ada namanya peti ya, ada peti kayak kuno-kuno gitu bang. Apa desainnya tuh ya kan, ada ya macam-macam, ada desain-desain kuno gitu. Nah, gue jalan biasa, gue center, gue cek satu-satu, gue cek semua. Jadi satu peti sebelum ujung itu gue lihat nih peti satu kebuka. Kebuka tuh sedikit bang. Jadi peti sama tinggi. Nah tutup atasnya tuh gini. Numpang di peti sebelahnya. Ya, gitu kan. Ada yang buka nih, kan gitu berarti, kan gitu kan.
Tapi gue tetap nggak sempat kesana dulu karena gue harus cek satu-satu dari awal daripada gue harus bolak-balik. Ternyata besoknya ada kejadian peti lecet, gue nggak dicek gitu kan. Nah gue center dulu satu-satu, oh ya aman nih semua. Nah pada saat baru akan nih bang, paling gue baru sekitar ngeliat sedikit banget bang. Dalamnya ada isi bang. Jadi kalau gue visualin itu orang, jenis kelaminnya laki-laki, mukanya pucat bang, pakai jas dan dasi, lengkap kayak orang kantor. Cuma gue bisa ngeliat segini bang, karena kan pintu petinya setengah bang. Iya. Ya kan, gue bisa ngeliat segini. Itu gue mau lari kayak nggak ada darah bang, udah berat, kaki gue berat. Tapi mata gue tuh kayak apa ya? Kayak nggak mau lari dari situ. Ini apa gitu kan? Jadi gue center terus. Tapi dia nggak apa ya? Nggak melek bang. Dia merem. Jadi kayak jenazah aja gini bang. Dia nggak melek, dia merem. Wah akhirnya gue sekuat tenaga lah, ngumpulin nyali. Akhirnya gue kabur bang, cabut gue. Gue laporan dong apa yang terjadi. Iya. Maksudnya ke komandan gue tuh lagi tidur waktu itu, gue bangunin bang. Gue bangunin, gue ceritain apa adanya ke dia. Akhirnya kita naik 3 orang. Oke, bertiga naik. Gue, komandan gue, dan teman gue. Naik 3 orang, masuk ke gudang peti itu, ketutup bang. Kayak biasa aja, karena peti kan semua ditutup. Siapa yang tutup? Iya, ketutup biasa. Dan tadi posisinya gimana? Peti ini kebuka dan ya karena di dalamnya itu ada jenazah laki-laki. Pokoknya dia lengkap, pakai jas, dasi. Coba kita buka nih bang. Gue sama temen gue, komandan gue nyaksiin doang kan, cuma ngeliat doang kan, komandan ya kan. Gue buka kosong bang, kayak layaknya peti aja. Terus dari situ, wah ini gangguan mulai gila nih, gue bilang nih kan. Kayaknya mulai, waduh. Oh gila, ini cerita itu kalau dibayangin ya visualnya ya. Jebret, ruangan kiri kanan tengah peti, wah gila gue. Ya, jadi satu ruangan itu memang khusus. Acau. Satu ruangan itu Gue khusus. ngebayangin merinding banget, belum ada hantunya udah merinding banget. Kalau sekarang bang, mungkin peti-petinya tuh udah banyak peti impor bang. Jadi udah berbau modern, masih keren-keren lah. Yang pada saat gue dulu itu masih banyak yang kayak peti-peti itu unsur artistiknya tuh gimana gitu ya. Jadi kayak film-film vampir. Nah, masih kayak gitu. Masih ada lah maksudnya beberapa peti yang kayak gitu. Walaupun udah mengkilat di pernis ya bang. Iya. Tapi kan modelnya nih. Modelnya model-model yang di zaman-zaman kayak di vampir-vampir itu. Iya, Vampir. kayak gitu. Gokil. Nah, terus ada juga bang, kejadian ini sama bang. Di lantai 8. Itu kejadiannya lewat dari jam 12 sih kalau itu. Oke. Jadi gue ke bagian tidur pertama, sebelum tidur pertama tuh gue harus patroli. Kejadian sama di lantai 8. Jadi di lantai 8 bang, sebelah gudang peti, kan gue bilang toilet bang. Toilet nih ada 3 bang. Toilet pria, toilet wanita, sama toilet disabilitas ya. Nah kalau toilet disabilitas itu, dia nggak ada tangga. Ya, benar. Jadi buat kursi roda. Nah udah beres. Nah kali ini entah kenapa gue biasa yang naik dari arah tangga gudang peti. Gue nggak mau lewat situ. Justru gue arah sebaliknya. Gue dari arah tangga dekat lift. Jadi arah yang berlawanan. Yeah. Gue keluar, masuk ke lorong. Nah jadi di depan ruang duka ini kan lorong bang. Jadi kelihatan sampai ke ujung. Nah ceritanya nyampe gudang peti aman, nggak ada apa-apa bang. Gue cek masuk aman, nggak ada apa-apa. Gue keluar, gue cek toilet. Wah sekalian lah, gue kencing. Nah pas kencing di toilet disabilitas, ini ada suara air nih bang. Tapi suara airnya bukan wastafel. Jadi toilet kita tuh kalau gue gambarin tuh yang buat BAB khusus buat BAB, wastafel buat wastafel, sama yang urinoid ya namanya ya, yang berdiri itu ya. Oke, iya yang buat ini buang air kecil. Buang air kecil. Nah gue kan buang air kecil di urin itu yang berdiri itu. Urinoid. Nah, sedangkan kalau toilet si disabilitas itu nggak kayak gitu. Jadi dia kosong aja. Kosong aja karena kan memang kalaupun dia masuk harus dibantu dengan orang. Benar. Ya kan? Jadi dia kosong aja, kayak ada ember gitu, tapi ember bersih lah gitu kan. Kayak ember gitu. Sama ada buat BAB juga. Cuman itu aja lah. Jadi dia nggak ada nggak ada wastafel yang setinggi kita tuh nggak ada. Jadi kayak keran aja gitu. Nah, tiba-tiba ada suara air nih bang, tapi turunnya ke ember bang.
Jelas ya kalau yang di kamar mandi cewek sama cowok itu kan wastafel. Bener. Suaranya tuh paling ya air ngalir. Kalau ember tuh kan air ketampung bang, beda. Lebih kenceng. Lebih kenceng. Apalagi kalau dorongan si airnya tuh Deres ya kan. Nah itu pasti gue lagi kencing bang. Karena gue pikir sekalian lah gue kencing lah. Boleh kencing. Oh ini siapa nih? Nah gue pikir kan di toilet cewek nih bang. Gue cek, gue ketok-ketok kan, ada orang nggak? Nggak ada, ya kan? Gue lihat lagi tapi nggak ada air nyala. Karena toilet ketutup ya, jadi memang SOP-nya kita harus ketok dulu, takutnya ada orang di dalam. Kan? Iya. Nah ternyata di toilet disabilitas ini, jadi airnya ngalir bang. Gue ketok-ketok, itu pintunya ketutup bang. Kita ketutup, gue ketok ada orang nggak? Bahkan gue ketok tuh sampai pintunya kebuka. Sampai pintunya kebuka, itu air ngalir. Di ember, tapi nggak ada orang. Gue tutup dong, ya kan gue tutup, udah makin gak enak nih, ya kan, hawa udah makin gak enak. Gue cabut, nggak beres. Gue turun nih lewat tangga itu tadi, kedengeran lagi bang. Bunyi lagi, nyala lagi. Wah, gue nggak beres nih kan. Balik lagi gue cek lagi di situ lagi. Gue matiin, yang abis itu udah alhamdulillah nggak ada lagi gitu kan. Nah ternyata ada dengar kisah nih bang. Jadi ada dulunya tuh dia ke situ tuh ini bang, kayak apa? Berkunjung, ngelawat ke kolega atau temannya yang sedang meninggal. Yeah. Lalu dia gunain toilet itu. Jadi si orang itu disabilitas, karena toilet disabilitas ya. Nah ternyata beberapa minggu yang lalu tuh dia meninggal dan disemayamin di situ. Kalau menurut ceritanya, menurut cerita ini ya Karena kan gini bang, di situ tuh kalau ada hal-hal yang berbau-bau gitu, nyebarnya langsung bang, ya kan. Jadi kita pengen cari tahu nih gampang, nyari infonya gampang, cepet. Apalagi ke ini ya, ke marketing ya kan ada staff marketing ya cepet, karena dia kan yang nanganin bang, ya kan. Ada yang meninggal, dulunya pernah ngelawat di sini. Terus meninggal berapa hari kemudian gitu, karena memang udah ini juga bang, usianya udah lanjut, udah lanjut usia. Nah, gue kan berpikir apa yang itu ya gitu kan, tapi ya udahlah gitu kan, toh hanya keran gitu kan, belum sampai yang wah banget nih gitu kan. Terus ceritanya gue libur bang, libur turun piket nih. Gue tuh nggak tinggal di mes yang disediakan, gue tuh tinggal di gedung sebelahnya yang gue bilang gedung tua tadi. Kenapa nggak tinggal di mes bang? Karena terlalu berisik bang, orang terlalu banyak. Di dalam tuh kan ribut ya. Anak-anak tuh main PS bang, sampai teriak-teriak. Kadang kalau kita mau istirahat keganggu. Nah gue tidur di gedung yang sebelahnya. Nah ternyata kalau dari orang-orang lama di situ, tempat yang gue tidurin tuh dulunya bekas persemayaman jenazah. Jadi kamar jenazah lah. Dulunya. Berani bang tidur situ? Karena emang hawanya biasa aja. Nggak ada feeling gak enak. Tapi ada kasur segala macam. Oh enggak. Itu kita beli. Oh beli. Kita beli. Tapi kalau yang di mes tuh fasilitas udah lengkap deh kalau di mes. Kalau ini karena gue pengen misah sendiri dan kebetulan ada danton gue juga tidur di situ. Jadi gue berdua. Jadi gue berdua, gue tidur di situ. Nah ceritanya nih gue lepas piket bang. Lepas piket tuh kami tuh bang nggak pernah nyuci pagi-pagi bang. Nyuci baju tuh pasti malam. Nyuci baju. Jadi ada tuh libur kita tuh bukan libur yang bener-bener satu hari nggak. Jadi turun jaga pagi, besoknya jaga malam. Nah itu libur kita tuh gitu doang. Oh gitu doang? Iya. Singkat banget? Singkat. Jadi ya di pagi itu istirahat sebentar, malamnya itu kita nyuci. Nyuci seragam, baju yang udah berapa hari kita pakai kan kita cuci. Karena itu gedung kosong bang, dan tempat kamar gue yang dulunya bekas kamar jenazah tuh persis di tengah-tengah gedung. Sebelah tangga gedung, jadi tangga gedungnya pun tengah-tengah gedung. Oke. Dan bayang gue. Ya sebelahnya tuh kamar jenazah itu yang lebarnya mungkin sekitar 6 kali 5 meter. Lumayan luas bang, lumayan luas kan, 6 kali 5 meter karena itu kan gedung udah lama. Biasanya kan kalau rumah duka lama tuh kamar jenazahnya nggak pernah besar, ya kan? Karena cuman transit aja buat makeup di situ, buat formalin, suntik formalin di situ gitu aja. Nah singkat cerita, gue nyuci nih bang. Nyuci tuh karena
gue tuh males-malesan bang, namanya masih bujangan kan, males-malesan lah. Jam 10 malam gue nyuci, baru jam 10 bang. Gue nyuci, jadi visualnya nih kalau gue keluar kamar gini, itu kan kosong bang. Nah itu ada satu jendela rusak. Nah kalau gue mau ke gedung sebelah, ke posko security lantai 2, itu gue harus lewat jendela rusak itu, kita pakein papan buat lewat gitu, karena bawahnya kan, bawahnya kan. Nah, di situ sebelum kita ke jalan ngarah ke sana tuh kanan kirinya tuh gue bentangin tali khusus buat pegangan. Bukan, kita orang jemur. Oh, kira buat ini. Enggak, kalau itu nggak perlu pegangan bang, karena cuman 1,5 meter. Jadi cukup pakai papan tebel aja bisa jalan kita. Dan itu posisinya kan jendela tinggi, jadi kita harus ada tangga naik, kita pasang papan. Kalau untuk ke gedung yang baru. Nah, sebelum jalan ke arah sana, itu gue bentangin tali persis sekitar 5 meter di depan pintu kamar gue. Buat khusus jemur nih. Dan yang jemur tuh bukan gue doang bang, security yang di mes juga jemurnya di situ. Jadi pada ke situ ya? Ya, nah gue jemur nih. Arah gue jemur baju itu, karena kamar mandinya kan yang gue pakai itu kamar mandi di gedung baru. Kamar mandi yang gedung lama, gedung tua yang gue pakai istirahat ini nggak ada air. Nggak ada listrik dan nggak ada air. Gila, gelap tuh. Kalau malam. Jadi siasat kita tarik kabel. Oke. Tarik kabel dari arah posko, tarik kabel ke situ, baru bisa listrik. Tapi nggak ada air kan, karena kamar mandinya juga udah terbengkalai ya kan. Nah, singkat cerita tuh kalau dari arah si pos security gue mau loncat nih, ngelewatin ke arah masuk ke gedung tua itu, berarti kan gue menghadap ke kamar gue dong bang. Ya kan, menghadap ke kamar gue. Jadi ini gue memposisikan diri di situ nih. Ini gue jemur nih. Nah itu kamar gue bang. Nah, kamar gue tuh belakangnya itu tangga turun ke bawah. Nah, gue lagi jemur. Itu ada sosok kecil, bang. Sosok kecil tuh dari kiri ke kanan mau mengarah ke tangga bawah. Jadi, dia kayak ngeliatin gue gitu. Kayak lari kecil, gimana sih? Dia kecil, bang. Dia segini. Hitam semua. Ininya runcing. Tapi, dia tatapannya nggak lurus, dia lihat gue. Jadi gue tuh sambil ini baju, pas ngelihat dia kan jadi spontan ya. Jadi kita tuh kayak nggak ada gerak aja bang. Dan waktu astagfirullah ini apa gitu kan, gue bilang bingung ini apa gitu kan. Dan itu dibilang lari ya nggak lari cepet, kayak lari selayaknya orang lari slow motion. Tapi gini bang, walaupun malam itu kan terang bang, karena lampu jalan masuk ke dalam tuh terang. Di bawah gue ini kan namanya gedung tua bang, itu banyak kayak pasir-pasir bang, debu-debu. Langkahnya tuh nggak sentuh tuh pasir. Kalau ada orang lari itu kan ngebul bang. Iya. Ini nggak. Udah dari situ gue jemur lagi aja biasa. Tapi dia turun ke arah bawah. Udah. Cuman pas habis jemur, gue penasaran bang. Gue tuh orang penasaran bang. Habis jemur gue penasaran. Gue masuk kamar, gue ambil senter bang. Gue turun ke bawah. Dan di bawah pun masih ramai orang nongkrong bang. Masih jam 10. Jadi supir-supir ambulan nih kan kalau males naik ke atas mes dulu kan, kalau di mes kan jauh bang kalau mau beli kopi ke depan. Jadi mereka tuh pada nongkrong di gedung itu. Jadi kita buat kayak kursi gitulah buat nongkrong bareng-bareng. Dan di bawahnya tuh pas gue tanya nggak ngeliat apa-apa. Jadi, nah terus uniknya gini bang, masuklah gue. Ceritanya abis ngopi, abis makan. Jadi abis jemur pakaian itu gue ngopi, gue makan sekitar 1 jam, gue masuk lagi ke atas. Di dalam tuh ada danton gue. Nggak sengaja kita cerita-cerita. Dan kemudian di sini, di gedung ini khususnya yang tempat kita tinggal, pernah ditampakin nggak? Emang kenapa? Kamu pernah? Kata dia gitu kan. Enggak, saya nanya Dan. Nih di lantai ini tuh ada anak kecil. Kupingnya lancip, kata komandan saya nih. Kupingnya lancip. Wah langsung connect dong bang. Wah ini sih yang tadi gue temuin nih. Iya. Cuma gue nggak ngomong bang. Gue nggak ngomong. Karena apa ya? Gue nggak ngomong tuh takut gue disangka mengada-ngada. Gue tuh orangnya gitu. Gue paling kritis banget lah kalau soal gitu, nggak mau asal ucap gitu kan. Cuma hati gue kan ini kaget kan. Wah ini yang tadi gue lihat nih ya kan. Ah ya udahlah. Akhirnya udah dari situ gue tidur deh sampai pagi gitu kan, gue tidur tuh. Pas masuk ke arah gedung tua itu, gue lihat ada wanita tua itu lagi kayak ngitarin ambulan, kayak nyari sesuatu bang. Tangannya ke belakang gini bang. Terus dia sambil lihat-lihat gini kan. Gue bilang, Ai, mohon maaf, ada yang bisa saya bantu nggak? Ai lagi cari apa? Gue bilang gitu kan. Lewat lagi depan gue.
Kalau lift kebuka tuh kan bunyi ya bang ya, ting gitu ya. Nah, keluarlah nih bang, cewek nih, dia sambil gendong anak, kisaran umurnya tuh di bawah 35 tahun lah. Terus gue samperin bang, gue tanya, malam Cece mau kemana? Ada yang bisa saya bantu? Dia diem bang. Jadi sampai papasan gini diem, terus jalan keluar lobi, terus gue ikutin. Mohon maaf bisa dibantu, mau cari taksi atau mau kemana Cece? Tetap diem, sambil nunduk gini bang, jalan aja datar. Keluar lobi. Nah gue pikir udahlah dicuekin kan, gue duduk. Ya. Nggak lama nih dari tangga darurat nih denger orang lari bang. Jadi denger suara kaki itu banyak, kayak turun tangga, duduk gitu, kayak orang turun tangga. Nah nyamperin gue, ternyata anak cleaning service. Oke. Ada sekitar 5 apa 6 orang, gue lupa, pokoknya sekitar segitu. Terus dia tanya sama gue, bang, tadi lihat Cece gendong anak nggak? Gue kan biasa dong, lihat udah naik taksi, balik kali, gue bilang gitu kan. Terus tau nggak bang,